udah mulai nih, detiknya. udah mulai. Kita nih kan ambil judul set gitu. Iya. Oke, welcome back to Bridge of Blue guys ya. go. Di saatnya Go. episode kedua Blue Room yang kalian nanti-nanti dan sekarang banyak banget yang komplain kemarin Soal? karena audionya pecah lah, apalah Harusnya itu. ini better ya. Harusnya ini baik. better. Jadi gue izin ke Pak Ole untuk pakai studionya Grombol. Terima kasih Pak Episode Ole. pertama Blue Room latarnya putih. Putih. Episode kedua hitam. Hitam. Nggak Ada bluenya. Baju kagak ada bluenya. Iya, gua ada biru longgar. Iya, tapi ini nggak Chelsea banget. Nggak Chelsea. Saya hitam putih, Anda hitam. Iya. Ini kita mau ngomongin apa sebenarnya sih? Ini kita mau ngomongin apa nih? Yang pasti kita ngomongin ini kita syuting ini sekitar jam 2 pagi nanti Chelsea lawan Munchen. Yes, 12 jam lagi berarti 12 ya. jam lagi 12 lah jam ya. lagi. Chelsea akan debut comeback di UCL Itu dia. melawan Bayern Munchen di Allianz Arena. Ini membawa kita ke zaman-zaman era yang sangat menegangkan ya. Yang kapan tuh? Pas kita juara champion dong. Oh, gua kira yang kiper kita Caballero. Iya. Yang juga datang kalian sih. Gue kasih Iya. fun fact ya, kita Iya. terakhir menang 2012. Terakhir terakhir menang. 2012. Tapi emang ketemunya baru dua kali. Enggak, dong. 7. Dari 7. Dari 2012. Iya, dari 7 game itu kita cuma menang 2 kali, Ya. imbang sekali, kalah 4 kali. Nah, Jadi berat sih menurut gue. Iya. Kalau yang sekarang ini berat. Kalau menurut lo gimana? Oleh dulu deh. boleh. Gua jujur gue udah kemarin sampein di Grombol kalau Chelsea ini secara di atas kertas sekarang ini kalah sama Munchen. Kalah. Matematika ya. Tapi secara matematika kalah. Tapi Chelsea ini bukan tim yang bisa lu pakai matematika. Yes. Contoh kemarin lawan PSG gitu kan. Namun hal tersebut harus memiliki kondisi. Kondisi yang pertama adalah urgency. Biasanya hal tersebut terjadi di final. Oh iya benar. Lu ngerti nggak? Bener-bener lu ngerasa lu harus Hidup memberikan mati lah ya. semuanya, hidup mati, baru keluar tuh magicnya. Betul. Ngerti nggak? Betul. Terus yang kedua, waktu ada PSG kemarin, lawan PSG kemarin, pemain Chelsea dan ini diutarakan sama beberapa pemain ya, kalau Will sama James bilang kalau mereka itu kesal direndahkan sama publik. Ngerti nggak? Dan ini menjadi bensin mereka. Nah, di game ini lawan Munchen, gue ngerasa dua hal itu nggak ada. Yang Nggak terlalu ini tuh nggak terdengar terlalu. ya. Iya, Yang iya. pertama nggak ada urgensi karena ini game pertama di group stage. Yang kedua tidak ada bensin juga gitu loh. Paling bensinnya ada sih satu. Apa itu? Jackson. Jackson. That's statementnya. Tapi dia boleh main kan? Dia Boleh. main. Dia boleh If main. I score, I will celebrate. Iya. Elah. Main. Jackson. Anda pikir Anda bagus. Anda pikir Anda main? Enggak, maksud gua Jackson ini kurang menghargai posisinya menurut gua karena status dia ini kan belum menjadi pemain Munchen Ya sebenarnya. masih minjem, Iya. masih Masih minjem kan. Iya. Bahkan dia ada kemungkinan balik ya sebenarnya karena Iya. klausulnya Kalau susah salah hampir banget nggak anjir. mungkin dia diobligasikan. 46 game kan Iya. baru dia di Kecuali obligation to dia play. main sekitar ya anggap setengahnya lah 20-an game tapi impresif banget sampai si Munchen gue Tertarik. Iya. Tapi kalau ngeliat Harry Kane susah lah. Susah Gila, lah. Harry Kane dari belakang, susah. tengah, depan, Lengkap banget. ada semua dia di situ. Benar. Nah, Nggak dengan, mungkin. dengan itu menurut gue sih game ini akan menjadi game yang matematik jadinya. Iya. Matematik banget. Belum lagi kita bicara soal bagaimana squad manajemen kita fitness condition lagi jelek gitu, banyak Ya. yang cedera, banyak yang baru sembuh dan kita harus mempersiapkan game lawan MU. Menurut iya. gue hari ini akan ada rotasi, nggak akan, Masa? akan ada rotasi, nggak akan full power. Ya, jadi hasilnya juga menurut gue ya nggak akan maksimal gitu. Oke. Lu gimana, John? Ya kalau gua sih mungkin beberapa hal gua setuju Bang Oleh, tapi kalau bagian rotasi kayaknya enggak menurut gua. Kayaknya kita bakal full power karena menurut gua start di UCL nih harus bagus startnya. Nggak boleh kita jelek di sini, nggak boleh kebantai, minimal maksud gua harus seri di sini. Tapi kan format baru ini sebenarnya lebih loose dibanding dulu. Kalau Iya, dulu win is a must. Betul. Sekarang masih ada playoff Iya, kan? lu walaupun lu imbang kalah masih ada possibility. Tapi lu buat, bayangin kalau andai kata knockout. Chelsea dengan tim semuda ini bisa menang lawan Munchen, ini dia Pride ya. pride-nya naik dan dia bakal di match-match selanjutnya bakal jauh lebih gampang kayak kemarin gue bisa menang lawan Munchen. Dia bisa begitu. Jadi Iya. kalau gua pribadi kayaknya nggak akan ada rotasi sih, menurut gua akan pemain inti yang main. Tapi John, maksud gua ini kan sebagai squad yang sangat muda ya. Ya. Kita nggak boleh niru Arsenal. Dimana penyakit Arsenal itu adalah
ingin semuanya. Kita harus pilih, Iya. gitu kan. Iya. Sekarang antara Premier League atau Champions League, Champions kan, League. gitu kan. Kita bakal lawan MU, kita baru seri kemarin 2 kali, Palace sama Brentford. Brentford. Otomatis 3 poin di Old Trafford nanti tuh Harga Penting. mati. jadi harga mati. Penting. Nah, Ya. Nah kalau gue melihat pribadi, itu, kenapa lu nggak rotasi? tapi kalau gue sendiri kayaknya gue melihat bener kata John, ini nggak rotasi. Justru kalau dirotasi itu lebih ke Premier League. Karena sebenarnya di Premier League itu nafas kita panjang kan. Terus juga possibility-nya masih banyak banget. Kalau UCL ini kayaknya tight banget gitu. Jadi kayaknya Maresca, dan yang gue lihat tuh Maresca ini kan pelatih yang realistis banget ya. Ya. Lu nggak mungkin lawan tim superior kayak Munchen lu main possession ball apa segala macam, kayak agak nggak mungkin nih. Pasti dia akan memperkuat lini tengah ke belakang. Ada kemungkinan juga mungkin Reece James malah ditaruh di tengah lagi di sekarang ini Ya. gitu. Nah, tapi ya balik lagi ya, gue melihat kalau buat menang kayaknya sulit sih. Sulit ya. Apa sulitnya sih? Gila lu, Munchen tuh Sulitnya bro, Gini loh, abang-abang apa gini loh. sulitnya? Kalau kita ngomongin soal apakah kita bisa cetak gol, gue yakin bisa. bisa. Karena kualitas defense-nya Munchen tuh nggak sebagus itu juga. Iya. Tapi sekarang kita bisa cetak gol. Di sisi lain, Munchen juga salah satu kualitas serang terbaik di dunia hari ini. Ya, Betul, gue setuju. Sekarang Walaupun mau cetak mana? Ya, Musiala juga ada- cedera, ada tapi dia udah dapet Olise, Luis udah Diaz. nyetel, Iya. Harry Kane makin gila. Olise Kane dia udah 2 Iya, 2 itu. Serem. Tapi kalau kalah, gue masih agak nggak mungkin. Maksud gue mungkin bermain imbang. Iya. Imbang Main tuh buat diremis gue udah ini. kemenangan lah di Allianz Arena ini. 2 sama kali ya. Bisa Seru jadi. juga tuh macam kode sama. Atau justru satu sama Oke, sebenarnya, karena oke. mungkin Chelsea agak sedikit ngerem ya. Menurut gua menang lagi Chelsea. Berapa skornya? Ya kalau tebak-tebakan kita 1 gol. 2-1. 1 gol. 2-1 gua. 1 gol. 2-1. Oh, selisih Iya, 1 gol. 2-1, Oh iya. 2-1 1 gol berarti Iya, kan. 2-1 gua. Kalau gue imbang sih gue. Kalau nggak satu sama. Berarti lo kalah. Enggak kalah, maksud gua menang tapi susah lah. Oh, tapi tetap menang. Enggak, menang susah. Oh, menang Susah. susah. Antara seri atau kalah. Iya, gue seri. Karena menurut gue si Allianz Arena nih Karena sorry Bang, gua potong. Ini menurut gua kenapa gua bisa pede? Karena kemungkinan besar yang bakal megang kendali permainan itu kan si Munchen. Ya. ya Ya, kita nggak bakal ketemu lawan low block lagi. Sedangkan ini beberapa match ini kita kalau menurut gue pribadi, kita ini kesusahan kalau lagi lawannya low block. Kemarin Brentford nggak low block. Ya oke, gue setuju yang Brentford, ya kan? Tapi kalau lawan low block kan kita bingung. Jadi kalau andai kata kita bisa nyerang dia, menurut gue chance menang kita jauh lebih gede daripada Munchen, menurut gue. tapi nyerang kita juga pasti counter attack sih menurut gue. Nggak mungkin kita Iya, open ada, play, ada, nggak transisi. mungkin. Tapi jangan lupa walaupun kualitas backnya mereka Jagio ya, Kipernya. ada Upamecano dan Tah, Iya. ya kan. Fullback juga nggak terlalu bagus, Iya. menurut gue Laimer sama Stanisic Iya. atau Kimmich main di situ kan. Davis udah main belum sih? Alphonse. Andai pun Tapi main kipernya juga. ini loh, kiper ini sangat berpengalaman dan bisa jadi momok gitu. Iya. Ya gue setuju kalau Di sisi Neymar lain setuju. kiper kita gimana? Kiper kita sih bagus, Tapi kita ngomongin ini dulu deh, dikit lagi deh. Apa? Nah, menurut lo duo center back yang bakal dipakai lawan Munchen? Atau kita langsung aja prediksi line up kali. Yes. Menurut Masing-masing? kita. Enggak, kita Oh, diskusiin. kita Iya. discuss aja. Ya ada kiper udah jelas. Kiper Kiper jelas. nggak boleh rotasi sih. Kiri juga udah jelas. Karena Kiri Sanchez jelas. so far kan juga solid sih menurut gue. Solid. Sanchez yang perlu diperhatiin dari Sanchez ini kan dia ini yang buruk ini adalah Ball playing. enggak error prone dia kan. Error. Ball play ini oke sebenarnya, cuma error prone. Jadi Salah sering kasih oper. salah oper. Iya. Tapi udah 6 bulan ini Udah udah reduce cukup banget. oke kan. Iya, udah Setelah lawan minimal- PSG sih, minimal setelah lawan banget. PSG Udah sih oke minimal sih. banget dia nggak. Paling kemarin dong lawan Brentford yang ada sempat di sebelah kiri kan, Ya. tapi nggak mengancam gawang. Shot stopping bagus, Iya. oper-operannya juga oke Ya. gitu. Jadi nggak ada alasan rotasi menurut gue. Iya benar. Kalau di dua center back, Dua center back kalau menurut gue Fofana sih main gue. Menurut gua enggak. Fofana Kalau butuh. gua Caloba Tosin. Jangan ambil resiko. Jangan ambil resiko gua Fofana kalau. Tosin kemarin jelek loh. Tapi Lawan Tosin, Brentford. Ya. Tosin nggak bisa ngejar pasti sama attackernya Munchen. Kalau ada transisi ya. Iya, susah. Iya sih. Apalagi kita push, pasti kalau kita pegang bola nih, gue kebayang Maresca tuh pasti push juga kayak kita PSG sampai ke depan. Nah tapi itu Tosin Ya tuh gue dapat bahaya. logikanya sih kenapa mainin Wesley itu banyak untungnya karena dari speed. Iya. Terus yang kedua juga dia butuh match fitness. Yang ketiga supaya Tosin dan Chalobah bisa istirahat untuk lawan MU. Masuk Iya, akal betul. juga sebenarnya. Tapi masa lu mentingin match fitness lawan Munchen,
Karena itu efeknya panjang John. Kalau match fitness itu nggak di-maintain, itu Takutnya bisa cedera, bisa apa. cedera panjang, bisa absen lama. Bubar John, baru bisa narik. Kalau UCL awal ini menurut gue sih nggak akan segetol itu ya. Dia Itu akan bisa narik sangat pemain loan tuh realistis. kapan sih? Harus Januari kan? Harus Januari. transfer Kecuali buka, free iya. agent kayaknya masih bisa deh sampai Oktober. Iya. Free agent tapi Jadi, siapa yaudah. yang mau Oke. diambil free agent? Apa dua center back kalau lu tadi kan gua Tosin Caloba kalau gua. Gue Caloba Fofana. Iya, gue juga sih kalau Fofana. Tosin istirahat dulu. Yang kemarin jelek dari Tosin tuh Enggak, ini bukannya- sebentar. Ini harapan kita atau prediksi Enggak. kita? Prediksi, Prediksi. maksudnya yang gue anggap baik lah. Iya. Oke. Yang gue anggap baik. Karena Oke. kemarin Tosin bukan hanya defendingnya, kalau kita lihat salah satu progresor bola terbaik di belakang tuh Tosin. Ya. Dia bisa pakai umpan-umpan. Iya, gue Iya. setuju. Nah kemarin lawan Brentford tuh dia salah satu yang terburuk menurut gue. Banyak banget miss pass, Iya. akurasi jelek gitu. Kurang ini lah, terlalu shaky lah menurut gue di Brentford kemarin. Ditambah lagi Caloba keasikan maju Iya, mulu. maju mulu tuh orang tuh. Jadi pas transisi dia selalu ketinggalan. Iya. Jadi itu kemarin salah satu gol pertama Brentford itu juga kan Tosin boyot banget tuh. Nggak bisa ngejer kan. Bek kanan Gusto apa James? James sih gue. James gua. James gue. James. Karena Jadi nggak ada cerita James didorong ke tengah nih. ya James gue di kanan gue. Tapi kalau misalnya Invert nggak masalah. James ke tengah, Gusto kayak lawan Iya. PSV, gue menarik itu. James main di tengah berarti. Iya. Kan nggak ada kita ngorbanin Enzo atau Caicedo di sana. Gua sih kayaknya kemungkinan besar gitu ya. Tapi James gini tengah. jangan lupa kalau lo Tapi di lawan MU nggak ada orang. Nah makanya kalau kita balik lagi ke argumen-argumen tadi, nggak relevan argumen kita yang tentang match fitness jadinya. Tapi Nggak, ya, gini. kemungkinan buat di menurut gua kita ini kan butuh transisi di game ini. Iya. Ya kan menurut gua pemain terbaik untuk melakukan transisi yang kita punya sekarang dua orang. Neto sama Estevao. Ya. Iya. Jadi kita wajib mainin Neto sama Estevao. Ya Hmm. kan Neto sama Estevao main di wing misalnya. Palmer main di mana? Tengah lah. Tengah. Tengah. Sama Enzo Caicedo. ya berarti nggak ada tempat buat James. Oke. Gitu. Tapi Enzo Caicedo jangan lupa loh, dia main 90 menit Brentford. Nah itu dua harga mati sih. Iya. Harus rotasi berarti. Harus Enggak rotasi lah. sih kayaknya. Enggak lah. At least mungkin Enggak. mereka akan Apa ini rotasi semua lawan Munchen nih? nggak bisa Hah? John. Lawan Mungkin dia Munchen loh. nggak full kali, nggak full. Mungkin dia nggak full. Coba kita tanya sama ini ya Iya. di kolom komen kira-kira menurut kalian James ini main di tengah atau di sayap kanan ya, bek kanan gitu. Oke, kita ambil aja Lagian James lah. James di kanan juga aman sebenarnya kenapa? Karena dia udah nggak main overlap. Iya. Oh, iya. Dia main sebagai RCB. Iya. Terus dia juga passing jauhnya kan Center ketiga. bagus Iya. untuk Siapa sih counter attack. wing kiri? Oh Diaz ya, Luis Diaz ya. Iya. Luis Diaz ya. Iya. Olise sih abis kayak sama Cucurella ya. Kelar. Diaz juga Nah. menurut gua sih sama James. Sama James tertutup dikunci. juga, gitu. Iya, udah biasa dia. Udah biasa. Main dia. Iya. Berarti left back udah jelas Cucurella ya. Pastilah itu kita nggak mungkin itu kita Gue sih butuh- jujur ya, mungkin kita butuh- ngomongin Hato kali ya. Abis cameo dia di Brentford, jujur ya, pemain yang paling gue kecewakan kemarin Hato sih. Tapi masih Gua muda. Gittens lagi gue. Enggak, maksud gue gini loh, Gittens dengan segala kekurangannya, Gittens juga butuh support bro. Iya. Gittens nggak bisa diisolasi 1 lawan 2, lo lihat. Dia kompilasi sendiri Gittens banget ya, Satu waktu lawan Brentford. 2, 1 lawan 2. Tapi ini Hato nih belum pernah ditaruh jadi center back ya di Chelsea ya? Belum, jadi left back juga Left baru 2 back, kali. iya, Iya, baru dua iya. kali. Cadangan sekali, kemarin start. Maksud gue, berapa susahnya sih lo ikutinnya cara main Cucurella gitu. Nah kan nggak semua orang bisa main invert. Lu taruh Gusto invert bubar kan tuh pemain. Enggak, menurut gue kalau yang gue lihat Masalahnya lu punya contohnya John. Kalau Gusto kan dia nggak tahu dia mau lihat siapa. Gue juga setuju. Gue Hato menurut gue harusnya sebagai junior yang baik nih. Lu lihat aja senior lu, oh mainnya gini. Oh, enggak, karena dia gini. di mana Ajax. namanya di Ajax tuh dia mampu bermain masuk ke dalam. Iya. Liverpool tuh mampu. Oke. Masalahnya itu bukan mampu apa enggak. Masalahnya secara tactical knowledge yang diterapkan sama Maresca, dia tune in enggak? Dia nge-tune enggak? Nyambung enggak? Iya, dia bisa terjemahin gak nih Iya, Maresca gitu loh. maunya apa. Gitu. Atau lagi dingin aja kakinya. Sebenarnya Hato sama Gittens ini gue Bagusan ngeliat. Veiga anjing. Iya. Parah. Iya, kan? Physical, Iya. physical, lebih ada gitu Iya. dia. Kalau Gittens sih gue lihat dia belum ketemu link up play-nya ya. Gittens tuh Agak, masih Gittens mentah sama banget Garnacho menurut gue sih. Kan sebelum Garnacho kemarin cameo, gue bilang menurut gue 50-50. Iya. Tapi setelah Garnacho main sih menurut gue nomor 1 Garnacho. Tapi Gittens itu di squad Chelsea sekarang itu yang paling sering main di UCL loh. Sekarang 20 karena game. sama Dortmund. Iya, dia udah 20 game main di UCL. Dortmund langganan. Iya, James malah nggak nyampe. James cuma 15 apa 16 gitu. Sisanya cuma ada 11 pemain yang pernah main di UCL. Gue tuh Sisanya apa baru. namanya, gue itu sempat denger analisa dari pecinta-pecinta Bundes lah. Dan dia bikin analisa soal Gittens, dan katanya memang Gittens itu problemnya itu selama di Bundes adalah
dia kayak punya mental block. Jadi dia kayak punya mental issue di mana dia on off banyak game yang dia ngerasa tekanannya gede, dia ngedrop. Terus game-game yang cukup relax dia bagus mainnya. Nah gue lihat berpindah ke Chelsea dengan seragam Chelsea dan main di PL, dia kayaknya nggak mampu nih. Nggak bisa lift up the game deh. Iya kayaknya gitu. Tapi kenapa problem pemain-pemain muda ini mental semua ya? Apa John yang terjadi sebenarnya dengan generasi sekarang? Ya enggak lah ya. Itu social media kan pressure gila bro. Apalagi yang harga-harganya gede. Iya. Kayak Setuju gua. Wirtz tuh, Florian Wirtz tuh 150 juta nggak bisa tidur itu. Iya, udah Nggak 4 bisa game tidur. berarti zong deh. Nggak bisa tidur dia. 4 game zong, timnya Belum bagus. lagi ada faktor penunjang juga. Pemain yang biasa dari Bundes adaptasi ke Premier itu susah. Iya, gue udah bilang juga sih ke Jerry waktu itu. Terlalu slow Bundes. Iya. Dan terlalu open. Kaget-kagetan lo lihat Xavi Simons kemarin di Spurs, Boyo, Iya, Wirtz, Boyo, copot terus. Werner, Werner, Iya. Gungku, Kai, Havertz. ya. Kemarin yang cukup oke dari Bundes cuma si Ekitike menurut gua. Ya, Ekitike tapi karena itu juga- lama bermain di Ligue 1. Karena dia di PSG lama kan. Iya. Sama Voltemade tuh kemarin cukup bagus kan. Iya, tapi Tapi itu strong sih dia. Tapi memang kita berarti untuk match lawan Munchen menurut lo kita harus mainin secara barengan si Neto sama Estevao. Menurut gua save-nya Neto karena dalam transisi ya. Neto Estevao, nanti Neto mungkin diganti tengah-tengah bisa ke Garnacho. Tapi Atau gue Estevao ganti Garnacho main. ngeliat Gittens lagi dimainin. Karena Maresca ini, lu inget nggak dia gini. Gue punya teori ya, Chelsea sekarang ini pemain yang jelek itu belum tentu jelek. Cucurella. Oh iya, gue setuju kalau itu. Robert Sanchez. Iya. Sekarang semuanya solid. Nah, Enzo Maresca ini kelihatannya dia percaya sama pakem itu. Jadi semakin dia expose pemain ini, dia akan Semakin melihat Coba keluar. terus, coba terus. Coba terus. Ya, tapi dibandingkan Dulu siapa? Jackson. Dicoba terus, ya kan? Terus Madueke dicoba terus. Sampai di titik, wah anjing gagal nih. Baru dia katanya mas gue dengan keadaan yang kita juga butuh poin, terus kedua dalam kemampuan saingannya si Garnacho atau Neto lebih bagus, apa urgensinya lo maksain Gittens? ya nggak tahu ya, mungkin Gua mungkin kalau lihat Maresca kayak gue jadi Garnacho Maresca udah besok bagus ada nih. Con City kan, Tapi kasih Gittens, iya. udah bener kan? Gua kalau nanti Gittens main sih. Bete sih, Dia pelatih kepala batu sih. bete. Tapi gue agak yakin lagi gitu yang main di awal. Nggak, Mungkin Neto. di tengah diganti. Yang waktu ideal deh, pas- kita jangan ngomongin prediksi. Yang ideal menurut lu siapa yang main? Kalau yang ideal di kiri, di tengah dulu lah ya. Di tengah ya pasti Enzo Caicedo lah, itu udah gak tergantikan ya. Palmer kan udah 3. Palmer 3 itu, Pedro Neto di kiri, Estevao di Kanan. kanan. Udah, Joe Depan Pedro. JP. Iya. Ya itu udah paling. Udah perfect udah. Iya. Udah perfect sih. Kita udah sepakat lah ya. Iya. Kita bungkus. Itu dia prediksi Bayern Munchen melawan Chelsea. Jadi coba terus di kolom komen. Menurut kalian kita bakal menang berapa kosong ya? Menang 2-1. 2-1. Prediksi skor 2-1. Kita golin duluan. 2-2, satu sama, imbang, seri ataupun kalah, tapi apapun yang terjadi, gimana peluang Chelsea nih kalau menurut lo di UCL? Bisa sejauh apa sih kita? Ntar ya gue lihat matchnya dulu ya. Berat fixtures kita di grup ini berat. Ada Barca. Habis ini kita ngelawan, Siapa ya? Lupa gua. nah coba kita lihat dulu. Abis ini Benfica. Benfica oke lah. Tapi kita lawan Mourinho loh, ini juga menarik nih. Mourinho baru aja tadi 1 jam lalu di appoint sebagai pelatih Benfica. Oh serius Mourinho Benfica? Benfica. Oke. Coba lu lihat. Baru aja tadi gue setengah jam lalu apa sejam yang oh lalu. iya. Anjing, Mourinho. papamu. Padahal dia Benfica ngalahin Porto kan? Dia saingannya Porto. Iya, tapi kan Benfica ngalahin Fenerbahce, jadi dia nggak masuk champion dan dia dipecat kan. Oh iya benar. Akhirnya dia masuk ke Benfica. Benfica kemarin tuh lawan Karabak ya? Karabak, iya. Iya, benar-benar. Kalah Benfica Kalah sama kalah. Karabak. 3-2 kalah sama Karabak 3-2. sih. Karabak jago ya. Karabak tuh si Ini si- Set Knife itu kan siapa? Pelatihnya apa? Bukan penyerang yang udah kita beli. Dastan Satpaev. Ah. Bukan Dastan itu di astagfirullahaladzim, di Almaty. Oh, nggak masuk dia. Kazakhstan deh. Nggak masuk dia. Waktu itu kan menang dia di Masuk Champions League. playoff. Masuk Masuk Champions dia. League. Ini Karabak yang golnya Zappa Costa dari samping kan? Iya. kan? Nah, Menurut itu gua dengan fixtures melawan Benfica, menurut gue bisa menang. Karabak juga seru bisa sih menang. itu. Walaupun Mourinho ya. Iya.
ketemu Mourinho lagi Iya, ya. iya itu seru sih. Habis itu Ajax bisa banget. Karabakh bisa banget. Barca berat, 9 poin. Barca berat. Anggaplah Atalanta bisa, kalah. Atalanta bisa, Atalanta bisa. Pavos bisa, Pavos bisa. Napoli ya 50. Ya lebih Napoli berat gedean lah. Chelsea Ada dikit lah. Højlund soalnya di Napoli. Iya, Ya kalau Chelsea lolos dikit lah grup kalau stage sih Napoli. menurut gue mungkin ya. Mau itu langsung, mau itu playoff sangat mungkin. Iya. 32 dulu kan? 16 besar dulu kan? 16 besar kalau udah di fase knockout sih main sih Pede, Chelsea-nya pede gue. Kalau udah forward tuh masih ada home away kan? Forward home away main Iya. sih Chelsea. Nah, Bisa itu jauh sih. Ya. Stamford Bridge malam ya kan. Iya, oh iya. Golin pak. Bisa jauh sih, bisa jauh. Oke, berarti gue sih agak pede sampai ke Quarter pede. quarter ya. Gue pede sih 8 quarter. besar. 8 besar. Semifinal lah, semifinal. Semifinal ya. Tapi kadang-kadang kita kecelek loh, tiba-tiba final aja. Iya, final. Tiba-tiba angkat piala aja. Jangan, kita nggak usah begitu, gila. Tapi Kita ada nggak usah satu gitu. faktor yang menurut gue nih bagus banget pemain ini dari kemarin-kemarin nih di putaran terakhir Premier League musim lalu sampai sekarang. Siapa? Robert Sanchez. Iya. Itu gue melihat Robert Sanchez ini satu pemain yang perkembangannya tuh bagus banget Iya. menurut gue. Setuju gue. Dia bisa tahu posisi dia di mana, reading the game-nya ningkat, terus juga error prone-nya turun. Jadi agak pede gitu. Iya. Gua mungkin Bang Oleh tau lah, gua orang yang benci sama ini orang karena ya udah ngapain lah nih si Teguh Wisnu dimainin kan. Musim lalu awal musim Parah. kacau. Nah, makanya gue tuh orang yang bilang kalau lah kita sign keeper Kobel kayak siapa kayak. Tadi setelah lawan PSG terutama turning point gue setelah lawan PSG gue ngeliat umpan dia, gue di situ kayaknya kayaknya semusim kita tes lagi nggak apa-apa nih kiper. Gini lah. Iya. Lo tadi sempat cerita bagaimana Maresca itu mencoba nge-break pemain. Ya. Ya kan, pemain yang dianggap buruk, coba lu bisa sampai mekar, atau belum. Kita pernah bahas kan Iya. Robert Sanchez. Dan ini salah satu terjadi Robert Sanchez. Ya. Gue setuju sama apa yang Maresca lakukan. Kenapa? Karena memang Jorgensen juga nggak lebih baik daripada Sanchez. Iya. Kita cuma punya Turns Sanchez, out ya kita gitu. believe gitu loh. Dan turns out bagus. Iya. Tapi kalau Gittens, ya Tapi Pak Robert Sanchez tuh parah Pak dulu. Parah banget kan. yang paling bikin Lawan bete, City, Declan Rice itu paling bete. Arsenal tuh Arsenal itu kan parah banget. Maksud gue kalau Gitten sih gue masih agak Nggak, kalau kita sih menurut gue ini pemain bagus tapi masih mentah aja. ada Jadi yang bilang scam anjir. Kita di scam Dortmund. Mentah. lah ini masih pemain. Masih muda banget Iya. lah, 19 kan ya? Iya, mentah. Iya, masih mental lah, butuh waktu. Mungkin Garnacho yang bakal step up ya. Iya loh. Garnacho ready Premier League ready dia. Iya, dia sih udah UCL ready, Premier League ready. Gue sih ngeliat dia selebrasi kemarin asyik juga. Iya, Asik ya? kerasa ya, kerasa kayak Oh, kayak- ini kayak pemain lama Oh, nih. ini kayak Iya. kayak Kobem nih dia nih. Iya, Tadi dia gue bilang, gue itu selalu suka sama pemain Argentin. Karena passion ya. Argentin Iya. bro. Wah, Gitu iya. anjir, gue liat dia kayak pukul. Ya walaupun dia telat nutup ya kemarin yang gol. tapi itu offside sih, fix itu. Itu offside Dan itu. udah diputuskan Jadi juga kalau kan itu offside. Kan lempar dalam tuh. Pas dia lempar, bola kan posisinya mantul gitu. kena air namanya. Iya. Kena backnya air. Iya. Waktu air nyundul ke belakang, Hah? itu Bukan nyundul, dia backflip. Flick apa gini nyundul gini? Nyundul gini. Gini nih. Oh gitu ya? Iya. Dia ke belakang. Nah. Apa ya flick ya kepala lagi. Iya. Posisi Si Dago bola Utara itu di depannya James. Dago Utara tuh yang golin. Enggak, bukan. bukan. Justru Bukan. dia bola kena dia juga. Mm-mm. Baru ke belakang itu gol gitu. terakhir. Sebenarnya bodohnya itu bukan di Garnacho menurut gue, tapi bagaimana si Ayer itu kan di cover sama 5 orang Chelsea. Iya, tapi nggak ada yang Kok nggak ada yang dapet. menang? Iya, benar. itu. Ya tapi itu juga PR sih sebenarnya, Chelsea ini harus waspada juga tuh di terakhir-terakhir Jadi nih. bawah gue bisa tetap Brentford. Gue kan biasa konten kan. Gak nafsu gue. Kayak bener-bener berasa kalah itu. Mainnya jelek juga. Enggak, babak kedua. Babak kedua bagus, babak pertama. Pas Palmer gitu-gitu main kan. Iya, babak pertama. Palmer Iya, touch-nya bro, gila Iya. begitu masuk ini dia yang kita hilang nih selama ini. Turning di tengahnya. Iya itu tetep Iya. kecil-kecilnya itu loh Iya. ya. Wah gila sih. Tapi Bunanote oke juga. Bagus itu pemain. Bagus, tapi Bagus dia, tuh pemain dia asing masih tuh. bingung. Dia link up-nya, ini gua kemana ya? Enggak, dia tuh kalau gua Skillnya lihat sih ada. Kalau gue lihat di Twitter, Gallagher roll dia bilang. Enggak sih. Gue bilang enggak. Dia tuh KWE Vermin.
Iya. Oh iya. KW Fermin. Gua nggak pernah nonton. Fermin Dia gitu. eksplosif banget mainnya. Eksplosif, kecil, nyelip-nyelip. Iya, tapi Ruang sempit. dia masih bingung. Tapi adalah potensi. Gue bilang di Bersama Tapi, Blue, ya. ini mainnya mestinya dia di Karabau dulu nih. Sayang nggak sih dia tapi kalau nggak dibawa ke champion apa udah bagus? Udah dibawa. Masuk dia, ganti Esugo. Esugo cedera soalnya. Esugo kan cedera, Oh. jadi dia masuk sampai knockout nanti. Oh. Jadi kita lihat, mungkin dia akan masuk rotasi juga lawan-lawan Iya, iya, Karabau. iya, Ya iya, udah, gitu. kalau Esugo nggak ada di CL berarti Kaisedo tidak mungkin dirotasi. Tapi bahaya cuy. Kaisedo kan kemarin sempet unfitness juga. Iya. Joe Pedro tuh bahkan udah gak mau main kan sebelumnya. Muntah-muntah di Brazil kan. Dia udah bilang kemarin sekarang gue gak mau main lah di game Brentford, tapi mau nggak mau nggak ada lagi. Akhirnya dia dimainin. Kehilangan Delap tuh berasa banget, bro. Iya. Berasanya parah. Kecepatan buang Jackson. Jadi Robert Sanchez. Kecepatan sejam gitu buat Sorry, soal Gittens terakhir ya. Sampai Sampai ada pendapat, dan gue lumayan setuju sih. Gittens itu di levelnya George aja belum. Eric George. Mendingan George. Gue nggak bilang George bagus ya. Gue mendingan Brentford George. kemarin George lebih berani. Tapi Iya. kita sempat nyoba juga kan cutting inside. Iya. Tapi dia diisolir sih, itu sih problemnya. Hatonya. Tapi dia tuh template gerakannya menurut gua. Dia tuh kayak berusaha dia Ya. cuman dia sprint berharap di Sama tumpas. kayak Pedro Neto dulu juga template. Tapi emang butuh waktu Iya, pemain ini buat berkembang di tim itu kan. Cuma tinggal gimana dia bisa ada tandemnya yang buat dia opsi dia buat bergerak. Kalau dia sendiri nggak mungkin lah, dribbling tuh nggak mungkin bisa ngebobol defense. Oh iya, gua setuju. Mesti ada tandem buat opsi. Kecuali Gitu. lu Messi. Yamal lah minimal. Ya, Yamal. Yamal. Bisa. Messi lah ya, Messi Iya, lah. iya. Kalau Yamal masih terlalu muda Iya. sih. Gitu. Jadi Robert Sanchez ini gimana? Menurut lo udah Ya, so kita far daulat sebagai kiper yang memang bisa dipercaya? Otomatis untuk musim ini di nomor 1, nggak ada lawannya di Chelsea. Konsisten kan? nggak menurut lo? Tapi musim depan, menurut gue dengan datangnya Penders ya, gue sih Penders. Dia pro Penders banget ya. Lo lihat di Strasbourg, dia 3 game main impresif banget, cuma kebobolan 1. 3 game, terus save-nya bagus. Yang paling menarik adalah di Penders ini adalah akurat pasnya berbanding sama si siapa? Sanchez. Lebih bagus dia. Lebih bagus dia jauh. Si Sanchez itu akurat pasnya 67%, si Penders itu 89%. Berarti dia tinggi ball playing juga. Sampai analis itu yang nilai Penders itu sampai ngomong dia Courtois dengan distribusi bola lebih bagus. Courtois modern lah ya. Iya. Courtois modern ya. Penders tahun depan nih. Masa sih? Saya sama gue iya. Nah Tapi kalau kalau Sanchez bisa bawa Premier League atau something big, kayaknya berat sih Penders. ya itu nomor 2 lah Penders depan. Sanchez soalnya masih 27 kan, 28, masih panjang dia. Ya. Kiper makin tua, makin Tapi gue bagus. setuju sama lo untuk musim ini ya Di Sanchez. Sanchez kalau musim ini. Tapi lo konsisten nggak? Menurut lo dia bakal konsisten atau ada turbulence? Ada error? tipis-tipis mah ada, tapi nggak kayak dulu nomor 2. Ya gue juga sih. Iya, gue setuju. Tapi semoga aja nggak zong ya, Iya, gue nggak setuju. jinx. Iya. Kita ngomong kayak gini ntar lawan MU, jinx ada. Sorry Penders 3 game kebobolan 2. Ya oke lah. Strasbourg 4 ya? Pegang 4. 5 sekarang. Tapi enggak, dia poinnya 9. Join sama Lyon sama Monaco. Jadi Berarti cuma kalah sekali dia atau imbang-imbang? kalah sekali, 2 menang kalah sekali. Keren. Berarti Sanchez ini akan menjadi kiper nomor 1, jadi kalian harus percaya. Tapi nggak ada yang ribut-ribut lagi ya kayaknya sekarang soal Sanchez ya. Nggak ada sih. Karena apa? Karena yang dia tunjukkan di game lawan PSG sebenarnya. Iya. Gue inget dia bikin nama Sanchez video yang ditembak-tembak. Abis lawan City tuh ya. Wah itu kacau sih lawan City. Yang sih. dia keluar kan? Iya. Itu pecah. Itu aneh sih. Itu begonya aneh sih. mentok tuh pemain tuh. Itu aneh sih lawan City itu dia kayak kerasukan apa entah nggak tahu. Jadi gitu ya kita lawan Munchen kita ya begitulah ya. Ya. Dan next weekend ini ya berarti ya Ini kita seru bakal ini. melawan Manchester United di Old Trafford. Jujur. Timnya Amorim yang lagi terluka parah ini nggak bisa kembali. Kayaknya bukan turbulence lagi dia. Bukan turbulence, ini udah hampir nyungsep dikit lagi lah. Amorim itu pelatih dengan win rate terendah dalam sejarah ini. Iya, Dalam sejarah United. 25%. Ini start terburuk dia sejak 92-93. Gila. Start buruk MU. 1 kali menang, Yang 1 parah kali sih tapi emang. imbang, 2 kali kalah. Tapi permasalahannya United kalau lawan Chelsea, Munchen Selalu kerasukan ya, Iya.
Selalu Ada aja hawa-hawa big match dulu Tapi tuh based ada on last aja. year ya. Last year kemenangan kita di Stamford Bridge dengan Cucurella itu kayak ngerubah sih. Iya ngerubah, tapi kita kemenangan kemarin pun juga tetap susah. Susah emang. susah. Tapi iya. dengan keadaan MU sekarang dan keadaan Chelsea yang membaik, menurut gua Tapi gapnya jadi jauh. Premier League emang susah semua, John. Nggak ada yang gampang. Makanya kalau orang bisa ngebantai di Premier League tuh wow sih. Something gitu. Tapi MU, lu melihat Amorim dulu deh. Amorim ini sebenarnya suitable nggak sih buat MU? Kita ngomongin dikit lah ya, walaupun kita bukan fans MU, tapi kan kita sobat sebenarnya kan. Sobat. Kita rival, old rivalry-nya tuh dari dulu kerasa gitu. Lu ngeliat Amorim ini tuh suitable nggak sih? Dan Gua duluan lah. menurut gua kalau gua jadi fans United udah sih kelar sih aku. Iya. 3 back. Dan apabila gua udah denger pelatih gua ngomong di press conference kayak gitu, gua nggak mau ngerusak Kalau mau filosofi ganti gua. Wah formasi, anjing. Kalau lo mau ganti orang ya. ganti orangnya. aja. Iya itu anjing. Udah sih gue enggak sih. Tapi nggak ada kabar negatif lagi abis itu ya? Apa sebenarnya under Ada. fire? Lo ngikutin Indi Kaila nggak? Menurut Indi Kaila, game lawan Chelsea ada game penentu dan Ineos sudah punya shortlist. Oh ya? Siapa penggantinya? Nomor 1 Glasner. Glasner mana? Glasner. Oh Palace, ya. Si itu Bournemouth siapa? Iraola. Iraola juga masuk. Iraola. Jadi Glasner, Iraola, kalau nggak salah ada 5 ya. Glasner, Iraola, Astagfirullahaladzim. Tapi Amorim katanya udah siap juga Untuk apa? Benfica sebenarnya buat terima dia tadinya. Ya udah Mourinho. Iya. Iya. Berita pas MU kalah gitu-gitu, Ya. Benfica ngeluarin gitu. Nih gue baca dari Indi Kaila ya. 17 jam yang lalu. Agak berat nih. Eksklusif. Ada operation yang dikatakan international reset Oke. yang mau dilakukan di international break Oktober dari MU. Senior players, pemain-pemain senior di MU sudah mengharapkan berita ini, berita pemecatan Amorim. Jadi Amorim dikasih waktu sampai Oktober, sampai international break. Kalau resultnya nggak berubah secara drastis, akan terjadi pemecatan karena tensi sudah tidak baik. Terus gue bacain opsi penggantinya. Tim setan. merah. Iya. Lu jangan Iya tim ini setan lu. merah, tim setan merah. Karim, sehat Karim. Tim setan merah emang. Antara opsi penggantinya itu, Ya, pokoknya gue intinya liat nomor 1 Glasner, Iraola. tapi Iraola Gokil sih. main sih dia kalau di MU sih dengan squad kayak gini. Paling nggak dia menang 1-0. Yoi. Menang-menang tipis aja, nggak usah terlalu nyerang, nggak terlalu attack gitu. Ya pokoknya nomor 2 dua besarnya nggak sama Iraola. Sama ada Southgate satu lagi tapi Kalau Southgate, Taliban aja. Tapi kita nggak bisa menyampingkan faktor hoki Southgate lah. apa? Selalu hoki dia. Cup. Tapi cup ya benar cup. Kalau di Liga sih, kalau hoki terus mana bisa setiap minggu hoki. Iya, kayak Potter ya. Hoki liga begitu ganti-ganti Itu ini. jahiliyah. Wah, Potter Pas sih. sekarang di USM berat. Itu Iya, jahiliyah gila. sekarang tuh. Itu orang Berat. sebenarnya bisa ngelatih. Di Brighton bagus loh dia. Nah, kan di Brighton itu ada dua pendapat antara dia bagus atau memang skuadnya Brighton lagi itu kan lagi bagus-bagus. Bagusnya. Iya. Begitu dilucutin Bubar. ke Chelsea semua, Chelsea-nya malah bleh. Iya. Oke. Berarti MU Menurut gua game Chelsea. ini di atas kertas lebih menguntungkan Chelsea Pasti. karena Main di Old Trafford ya? kalau Amorim masih ngotot dengan 3-4-3 di mana dia nggak punya wingback yang mumpunin, tidak seperti James Chilwell ya kan. Naik kropos banget cuy. Terus nggak punya gelandang yang punya daya jelajah seperti Kante gitu Iya. kan, nggak akan bisa dimainin itu. Nggak Maksudnya kalau dia Baleba- nggak punya wingback kayak Marcos Alonso dan Victor Moses. Iya. Nggak akan bisa dimainin itu kecuali menurut gua ada sedikit tweak yang bisa dipakai sama siapa Amorim, dan kalau dia pakai ini tim berubah. Tapi mudah-mudahan dia nggak pakai. Dia main 3-5-2 di mana Bruno, Casemiro, Ugarte di tengah. Oh, depan. Dua striker, dua depan. Kayaknya nggak bakal deh. Iya. Strikernya siapa? Sesko. Striker Sesko Mbeumo tengah punya, Iya. tengah punya kali ya. enggak, Dia kan dua. cedera. Kan dua, tiga di belakang. Oh. Tapi gue melihat si MU ini kayaknya nggak mungkin selama Tapi kalau Amorim. kita Indi kayak benar secara moral lagi pada berantakan ya 3 poin lagi. Harusnya. Karena menurut gue selama Amorim berat.
MU ini buat melangkah lawan siapa aja tuh berat. Enggak, masalahnya nih pas Amorim datang, kita bilang yang bisa ngebenerin nih tim Amorim nih. Sekarang kita ngomong kalau selama Amorim berat, apa nih berat Nah, ini? temen gue fans MU gue udah bilang jawaban dari MU itu bukan Amorim sebenarnya. Tapi emang MU Jawaban ini- dari MU adalah Qatar. Ganti Beli. yang punya. Ganti yang Enggak, sebenarnya Amorim Tapi Ferguson kan udah si itu sebelumnya juga. Usah. Si siapa? Glazer. 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 enggak, Amorim juga mungkin sebenarnya bisa, tapi dia jangan juga kayak tadi lu bilang dia batu. Iya. Lu nggak punya gelandang yang mumpunin. Maresca juga batu. Dulu Tapi kita sempet dia tahu ininya. how to ininya Enggak, mikro Maresca nggak batu dong, taktiknya. adaptifnya parah ini Maresca. Iya, cuma kan kita sempat waktu itu ngapain sih main ini lagi, Iya. effort lagi ini kayak kita udah hopeless gitu. Tapi ternyata dia tuh cuma eksperimen dikit, Iya. mundur buat maju lebih jauh, ya kan. Kalau ini kan kita nggak lihat majunya nih, MU kok mundur Mundur terus, mundur terus gitu, kalah. Tapi kalau gua lawan MU 90% kita sih. Gue juga 3 poin 90%. Iya, gue yakin sih 3 poin. Gue yakin 3 poin. Malah Gua nggak tahu kayaknya- deh tuh kita lawan MU rotasi atau enggak. Harusnya sih rotasi ya. Harusnya Kalaupun Ada rotasi, gue masih agak pede lagi. Iya, gua juga agak pede gua sih. Karena Andre Santos bisa feeling gue Lavia bisa main sih. Iya, Lavia. Lavia udah mulai masuk. Minimal Andre Santos lah. si ini yang siapa? udah ready. Benonite siapa? Bonanote. Bonanote. Enggak lah, Palmer pasti main Palmer. Iyalah, Iya. Palmer itu dia punya kontrak mati selama dia fit. Mau 75% pasti dimainin. Setuju gue juga. Iya. Dan emang fungsinya tuh ada banget gitu. Iya. Mau dia jelek dan dia nggak pernah jelek sebenarnya, cuma karena nggak ngegolin aja anjir orang bilang dia jelek. Iya. Padahal secara statistik touch, chance creation tuh bagus. Betul. Cuma ya memang dia nggak gol aja. Ini berarti kita minggu ini abis lawan MU berat nggak sih lawan kita? Lincoln City, Hah? Carabao. Karabau. Enggak, Premier League maksud gua. Abis Brighton itu, kalau nggak salah. iya, Oke. Brighton. Abis itu Arsenal ya? Habis itu Liverpool. City? Paling deket Liverpool kayaknya. ya. Tanggal pertengahan Oktober apa awal Oktober. Oh iya, Brighton dulu, habis itu Liverpool. Liverpool itu yang wah ini bahaya. Itu berat. Bahaya. Itu berat. Jadi setelah MU ini kayaknya mesti riset dulu deh. Iya. Jadi rotasi terus pemain-pemainnya disiapin buat lawan Liverpool karena itu berat. Mainnya Sabtu lagi seru deh. Itu di Stamford Bridge ya? Bridge ya? Tapi masih ada possibility lah kalau di Bridge. Liverpool bro. Bisa, seri bisa. Seri bisa. Seri Tapi udah jarang kita Liverpool. Udah nggak pernah menang kita lawan Liverpool Iya. kan. Udah berapa game dari FA zaman Nggak, selama- Mulai terakhir itu waktu Tuchel, Lukaku bermasuk Chelsea, Tuchel yang Pulisic sama Kovacic golin. Kovacicnya first time, bola Main digini. dari corner ya? Dari Iya, corner berapa ya. tuh? Tiga Dua sama. Dua sama ya? Pokoknya setelah Nggak, pokoknya selama- final curangnya Liverpool, Nggak, pokoknya kartu selama- merah mulu. Selama kipernya bukan Kelleher menang gitu nanti. Selama kipernya bukan Kelleher. Kemarin lawan Brentford Kelleher seri lagi. Iya, jago banget Nggak, ya. bayangin deh. Kenapa Palmer ya dia? one on one masa ditangkap. Oh iya benar. Iya, iya. Anjing loh. Iya, itu menurut kenapa gua. ya? Dia jago banget ya? Jadi Buffon tuh orang kalau lawan Chelsea. Apa sih? Selama kipernya nggak Kelleher menang kita. Aduh. Parah. Tapi MU lu ngeliat Sesko ini bakalan perform gak sih? Vesco sama konsepnya sama kayak yang lo bilang Gittens tadi, Eh, dimana memang waktu adaptasinya harus diterima dulu. tapi dia nggak dapat supply pak kalau Iya Sesko makanya, ini. maksud gue ya udah, dan dia nggak punya lebih baik pada Sesko ya bakal main terus. Secara squad lu lihat MU sama Chelsea ini, secara squad ya bagusan siapa? Seri Sama emang. sama. Masa sih? Kita punya Cole Palmer, dia punya Bruno. Dia punya penyerang yang serem-serem, dia punya Mbeumo, punya Cunha, punya Sesko. Defendernya? Defender bagusan dia. Masa Secara pak? nama. Lo bukan, emang bagusan dia. Delik doang yang Delit, bagus. Maguire, Iya. Lisandro Martinez, Iya sih, bener. Yoro, Maguire, Aiden Heaven, bagusan dia. Bagus Aiden Heaven. Iya. Dia cuma itu aja ya. Enggak, menurut gua kalau back ya. goalkeeper. Kiper bagusan kita. Lemans kita nggak tahu. Akhirnya Sanchez. Lemans kita nggak tahu loh. Ya karena nggak tahu dan dia bocor. Kemarin Oh, siapa iya, ya yang main? iya. Kemarin Baindir. Bandir. Kemarin Baindir. Jadi kiper kita, back dia, gelandang kita, penyerang Seri. Penyerang Seri. Ah, iya. Berarti kita MU bungkus lah ya harusnya bisa lah. Gua 90% 3 poin.
3 poin. 3 poin. 3 poin, gue 3 poin. Kalian berapa poin coba lawan MU, kasih di kolom komen ya. Tapi lo lihat dari game week keempat ini, kita udah 2 kali imbang, 2 kali menang. Chance kita buat juara Premier League menurut lo berapa persen? Karena gue melihat Liverpool yang ada-ada aja. Liverpool udah pasti lah. Tiba-tiba Dia, menit terakhir golin, menit terakhir handball gitu-gitu kayaknya. ya itu udah Nomor 2 Chelsea menurut gue. Kemungkinan Nomor 2 Chelsea. Chelsea. Arsenal lo nggak masuk. Tim paling konsisten tuh Arsenal. Arsenal. Iya, Iya, gue setuju itunya. Walaupun gue benci Arsenal, ya. Ya masa Arsenal nggak dapat 2? 2 Chelsea sekarang musim ini bersama gue. Chelsea 3. 3. Malu gua. Iya, gue 85% berarti 3 lah. 3. Nggak, gue di 2. 80% 3, 10% 2, 5% 1. Gue 2. Kamu mau pesan? Kedua. Gak Karena- bisa ngelewatin Arsenal. Kenapa? Arsenal sistemnya udah jalan. Dan dia udah lebih dewasa. 5 tahun lebih. Ada agenda. Transfer window ini Arsenal benar-benar transfer window yang paling signifikan Iya, buat oke. mereka gitu. Ada Dan striker. masukin Gyökeres sama Iya, gitu. ini kayak last puzzle-nya mereka ya. Iya. Kalau mereka Gelandangnya enggak, even better dengan Zubimendi. iya anjir jauh banget. Zubimendi, Merino, Rice, Odegaard, Nwaneri lu pilih aja lah. Cadangan backnya aja Hincapi. Backnya udah terbaik di Premier League, Iya. back terbaik Arsenal. Si siapa yang dia beli dari Valencia itu murah? Bagus ternyata cuy. Iya, Mosquera. Iya. Back Murah lagi, 13 juta Back di kan? Premier League paling bagus Arsenal. Iya. Kiper bisa saingan sama Alisson Becker. Ya. Apa alasannya dia nggak bisa dapat 2? Arsenal. Enggak. 2 pasti. Alasan dia nggak bisa juara kenapa? Ya, itu Arsenal. Alasan juara mental. Iya. Kalau dia sampai gak juara musim ini sih kelewatan ya. Enggak, masalah Liverpoolnya juga ada-ada aja menang, yang ngerti gak sih? Iya. Udah ke comeback dia menang. Liverpool punya mentalnya ya. Iya. Salah lah, selama masih ada salah di situ Iya. sih gue rasa Liverpool tetap akan ngegas terus sampai akhir. Itu. Tapi nggak ada salah antara Afcon kan. Nah, itu dia ujian dia. Kita lihat siapa yang bisa step up gantiin Salah. Iya. Pemain seniornya siapa Isaac, sekarang? Pandai. Kiesa. Nggak Oh, iya. mungkin. Nggak gantiin salah kan. Nggak, maksud gue secara mental ya. Oh, yang- mental paling Van Dijk, Becker. Iya, cuma tinggal itu doang kan. Hmm. Robertson Szoboszlai. udah jarang dimain ya. Iya. Slobo on off. Tapi bagus Oh, sih dia enggak, main di Sobo Sobo RB. right back. Iya, makanya semenjak dia Pecah. right back gila ya. Iya, gila. Pakai long sleeve. Karena segala memang macam. kekuatan utama dia itu engine dia. Dia itu Iya. mesin dia, kuda dia. Diesel dia. Iya. Nggak pernah stop. Iya. Terus Jadi sampai buat 90 pemain yang menit. gaya jelajahnya tinggi memerlukan stamina, ya udah mainannya dia. Iya. Juara lah kayaknya. Wah. Tapi City juga lu jangan anggap remeh. Kedatangan Donnarumma ini Iya, Bang, benar. bikin perbedaan banget anjir. Tapi si City itu sekarang kalau lu bandingin sama skuadnya dulu, kelas itu beda, bro. Setuju. Tapi dia cara mainnya juga beda Pak Ole sekarang. Kelihatan pragmatisnya Pep di sini. Iya. Kelihatan pragmatis. Haaland itu sekarang udah bener-bener literally di service banget. Dia cuma tinggal tap in. Udah dulu kan masih turun. Apalagi dengan bermain cukup direct, Haaland punya space untuk running behind, dan Iya. itu kelebihan dia kan. sebenarnya. Iya. Terus kayaknya Guardiola nih udah pokoknya gue sekarang mau semua lo passing ke Haaland, kasih dia ruang ini gitu. Jadi lu nutup dari sebelah kiri, dari sebelah kanan yang ngasih. Iya. Iya. Udah nggak ada lagi tuh yang kayak zamannya Gabjes apa, wah masuk Iya, ke dalam pengen ngegulin sendiri, kayaknya udah nggak ada sih, udah berat sih gitu. Jadi gimana nih Pak Ole? Setelah Manchester United City, Chelsea, Apa sih sama City nih? Manchester United City. ini ada berita yang menggemparkan ya dari Chelsea ya, katanya ada apa? Pemain Chelsea yang agak nyamping nih. Nggak tahu. Nah, kalau gue lihat Gosip. gosip gara-gara dia merayakan ulang tahun temennya ya. Iya. Jadi menurut gue si Delap itu bodohnya. Oh, di dalam. Disebut orangnya. Menurut gue bodohnya itu Apa bodoh? dia cuma ngepost tuh orang doang. Kalau dia nge-repost banyak, Enggak, ini ulang tahunnya Dela berarti kan? Apa ulang tahun Ulang tahun temennya? temennya. Oh, temen Itu temennya. siapa sih kipernya City ya? itu Dulu. itu namanya kayak Kieran Slicker, orang Scotland. Dia orang Ipswich juga kan? Akademi bareng sama Delap di City. Ipswich juga. Pindah ke Ipswich bareng, di Ipswich tinggal satu rumah.
Wah. Mereka sahabatan. Tapi sih kalau Delap kan punya sampai cewek, Bro. enggak kalau Dua sampai laki-laki segitu tinggal serumah. iya itu janggal. agak janggal. Itu janggal. Coba tulis Enggak, di kolom gua- komen deh. Gua Janggal enggak? Bab berdua gue belum verifikasi. Tapi kan bisa jadi satu rumah. Kayak lu sama gua, ayo. Kalau kerja di UK lu enggak masuk rumah sama gua. Iya mau sih. Ya udah. Oh, nggak mau ya. Tapi kan mereka kan Tapi- lahir di sono. Bukan Pak, gini kalau kita Kan beda mungkin- kota. Bukan. Kalau kita secara ekonomi mungkin nggak bisa kita satu-satu. Ini kan dia Ya, gajinya kita- berapa ini? Kalau ini kan gaji berapa? Masa iya? Ya, Ipswich anggap duit lu nggak banyak ngasih deh. lo satu rumah, Iya. satu rumah. Kalau gue duit gue banyak, nggak mau. Bareng gua. Kagak Lu gue sendiri nggak mau, ngapain? gue sedih Kan sendiri. enak ada living room nongkrong. Enggak. Ya mending gue Gua main mau ke depan nongkrong lo. main rumah lo. Pulang. Iya. Ayo. Gue bisa bawa siapa aja Gua di sih, rumah gue. menurut gue normal banget menurut gua. Aduh gue kayaknya gue nggak normal sih. Kalau gue bangun pagi ngeliat Kalau tidur yang enggak normal tidur sekamar. kita nggak tahu dia di rumahnya. Enggak, makanya itu Kalau loh. serumah mah biasa aja. Itu kejanggalan. Terus captionnya love merah tuh apa ya? Iya. Nah. Enggak, gue nggak tahu, mungkin Tapi gue, Nggak, bercandaan gue. UK kali ya. Kagak Bercandaan juga. UK kali ya. Anjing, masa Enggak. bercanda. Kan gue nggak tahu juga bercandaan UK kayak Enggak, gitu. tapi gue ngeliat ada sih potensi. Tadi papa yang bilang siapa yang gay juga? Kalau Fiori. Nah, Itu nggak tahu deh, coba lo Kok tulis di itu- kolom komen Iya nih sih, fans enggak. Arsenal. Dia bentukannya gladiator anjing. Lu Salah Guti. Fiori. Ih. Enggak lah pretty boy. Kagak lah, dia kayak Bellerin. Kayak model aja. Ya makanya ganteng banget. Dulu Guti Dia enggak kan? sangar. Sangar banget gila. Kagak anjir. Kagak dia apaan. ganteng, bukan Ganteng. sangar. Bellerin dia. Iya. Guti dulu confirm kan? Guti siapa? Haji Guti. Haji Guti. Iya. Emang Ada. iya? Coba lu lihat beritanya. Enggak, yang gue pernah denger tau nggak siapa? Declare. Yang gue pernah denger. Siapa? Chris James. Yang Gua pernah dengar. Pernah dengar juga. Iya kan? Iya. Gue udah denger. Chris James. Tapi dari coba lu lihat bentukannya kalau dia Bentukannya- lagi nggak di luar lapangan, kalau dia di luar lapangan. Mukanya sih ada. Chris James stylish banget, keren fashion. Tapi dia emang mukanya kan muka pretty boy juga sebenarnya. Tapi enggak lah, masa Riz? Enggak, pernah denger kita kalau kita kan pernah denger gue Rhys James katanya. Tapi kalau Delap ini kan dia punya barbu. Ada foto. Enggak, ada foto apa? love. Ya, Oh, foto, foto dia itu, bareng, yang ada itu. love. Oh, gara-gara Chris James sama Mount ini lo foto. Nah, nih lu. Tuh, dari Ya angle- kalau ini sih menurut gua. Tapi kalau gua party sama normal. lu, masa gua enggak boleh rangkul lu foto? Iya. Anjing. Lagi mabok. Serba Enggak. salah. Coba John, Bang kalau Oleh, Bang. kalau kalau lagi mabok gimana foto? Lah, tadi Bego, lu- apaan sih namanya mabok? Sampai mabok. Lebih normal James giniin Mount. Iya, Apa daripada lu sama bawa papai begini-begini. Loh, kayak gue mau gini-gini doang. Iya lu, Enggak. lu nafsu sama papai lu. Enggak. Rhys James. Laki mana yang pakai V-neck? Dong, enggak. Oh itu style bro. Enggak. Ayo. Style. Iya sih. Gitu. Laki mana pakai V-neck? Enggak lah itu style Iya. lah. Gue juga kalau di UK gue kayak gitu. Kagak. Oh enggak. Bentar. Cara nunduknya. Lihat cara dia gini. Ayo, men. Ayo dong. Cara ini nih. Iya, cara dia nunggingnya gitu tuh. Nunggingnya Gini nih gitu loh. Udah ada 2 kejanggalan. V-neck. Coba lihat fotonya Delap. Delap. Delap sih gue agak kayaknya Delap gua rada kayaknya belok sih. bisa jadi. Iya fotonya kayak tangannya begini soalnya sih. Delap. Temennya lagi ngasih HP sebenarnya sih temennya. Terus pala nyender. Palanya nyender ke jidat tuh. Maksud gue kalau lu palanya entar gua cari foto dulu. kalau lu nggak mau nunjukin gitu ya, enggak. Lu kan public figure ya. Kan foto tuh bisa dipilih, Close friend. bisa Close friend atau dipilih. close friend juga bisa kan ini close Nah, friend. maksud Close gua friend. dengan azas itu, kalau nggak dia segitu publiknya, menurut gua karena emang nggak ada apa-apa. Kalau ada apa-apa justru Nggak dipublik. dicari ya. Iya. Enggak, atau jauh-jauhan. mungkin emang sebenarnya normal-normal Atau aja di mungkin dia sono. sebenarnya udah udah. Iya kan bagi yang udah rada-rada udah pada tahu di Iya. Indonesia aja nggak tahu sebenarnya. Iya kan? Ya, enggak sih. Muka Delapnya kayak Bukan, sendiri yang gitu. pertama menurut gua tangan si Tangannya, slikernya itu karena lagi dia ngasih kayak HP. meluk, Enggak, dia lagi kan. ngasih HP itu. Si Iya, slikernya lagi si- ngasih si- HP. itu ngasih HP Coba- sebenarnya. Ini lagi ngasih HP tuh. Oh. Lagi ngasih HP ke orang. Tapi Cuma yang jidat- janggal jidatnya adalah nempel. Nah. jidatnya dia Nempel. Terus lu lihat mukanya Delap Nih. tuh kayak apa ya? Gimana ya? Kayak Delap ceweknya ya.
Coba-coba tulis di kolom komen nih. Aduh, seru banget ini. Terus tangan kanannya Delap itu posisi di mana ya? Nah, Kalau ini apa? Nah, kalau ini udah. ini kan dia di sini ya. Coba, ini kan lu di sini, lu gini. Udah coba. Coba, lu gini kan, coba Jon, lu Papaya, gini. papaya. Itu jangan. Dia kan, lu dari tadinya agak nggak yakin, jadi agak. Tapi dia pakai iya kata nih. Maboy. Iya. Maboy kan kayak sahabat banget Maboy. Oh iya. Bro gua. Iya. Iya bisa. Tapi ada love. Ya mungkin love ya. Coba. Gua Lu sama gua happy sahabat lu birthday juga pakai love lah gua. serius lu? Normal aja lah happy Lu? birthday. Dia gitu. Kasih gue. Oh, Gue temen gue cowok. Enggak. Kasih gak pakai. Api pesawat. Api pesawat, iya. Roket gak apa-apa. Atau enggak bir. Iya. Atau enggak yang Thor yang Yang itu apa? petasan muncul. Apa namanya Konfeti, itu? Ya konfeti. itu. Kalau love kayak janggal sih. Ini jujur janggal. Ini jujur janggal. Ya atau minimal love-nya biru kan Ipswich sama City. Sama Chelsea biru udah love-nya kan. Ini merah. Ini merah merona. Berarti ini hari ada 2 kejanggalan yang munculnya adalah Liam Delap dan Rhys James. Aduh kalau Rhys James gue gak kebayang lagi anjir. Jadi kapten kayak gitu. Udah lupain. Lupain deh. Udah. Ya udah. Oke lah kalau begitu ya. Sampai ketemu lagi di Blue Room episode 3 ya. Jangan lupa ya, gua sama Oh iya. Ihsan akan live stream match Munchen lawan Chelsea nanti malam di akunnya Grombol. Jadi jangan lupa di YouTube Grombol. Stay Dan tune. Chelsea MU juga kita Ya. insya Allah gua ada, Bang Nanda juga Gua ada. ada. Di Nanti Grombol kita juga. ramaikan. Kolom komen biruin kolom komennya nanti ya. Mantap. Jadi ya, Siap. Sampai ketemu lagi. Up to Chelsea. up the Chelsea.